Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang memancing emosi negatif, seperti amarah, kebencian, iri hati, dendam, atau kekecewaan. Emosi-emosi ini datang begitu cepat dan kadang tak tertahankan, seperti api yang menyambar ranting kering. Bila tidak dikelola, emosi negatif bisa menghanguskan batin, merusak relasi, serta menutup pintu bagi kebahagiaan sejati. Dan seringkali, kita tidak menyadari bahwa yang terbakar bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Ajaran Buddha mengingatkan kita untuk tidak larut dalam emosi, tetapi untuk melihatnya apa adanya, sebagai bagian dari batin yang bisa dilatih, dikendalikan, dan dijernihkan. Buddha tidak menginginkan kita menjadi batu tanpa rasa, tetapi manusia yang sadar dan tidak diperbudak oleh emosinya. Dalam Dhamma, kita diajak untuk memahami bahwa penderitaan lahir bukan hanya dari peristiwa luar, tapi dari cara kita bereaksi terhadapnya. Kita diajarkan untuk menyelami batin sendiri, menyadari kemunculan emosi, dan belajar melepaskannya dengan bijaksana. Kebijaksanaan ini bukan datang secara instan, tapi melalui latihan, kontemplasi, dan pemahaman terhadap hukum kehidupan. Menjadi damai bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi bisa tetap tenang di tengah badai. Maka, sebelum emosi menguasai dan melukai, mari kita belajar mengenalnya lebih dalam, memahami akar kemunculannya, dan menanggapi dengan batin yang jernih. Dalam video ini, Rakit Tua akan menelusuri 5 sudut pandang ajaran Buddha, agar kita tidak terbakar oleh emosi negatif. Mari kita jelajahi ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, memahami sifat emosi, semua adalah anicca. Emosi, seperti segala hal dalam hidup ini, bersifat anicca, tidak kekal, berubah-ubah, dan tidak bisa digenggam. Saat kita dilanda kemarahan, kesedihan, atau kekecewaan, emosi itu terasa sangat nyata dan menyesakan. Seolah-olah ia akan tinggal di hati kita selamanya. Tapi bila kita amati dengan jernih, kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun emosi yang abadi. Ia muncul, bertahan sebentar, lalu lenyap seperti awan yang lewat di langit batin. Kesadaran akan sifat sementara ini membuka pintu untuk berdamai, bukan dengan menolak, tetapi dengan menerima keberadaannya secara utuh. Ajaran Buddha menekankan bahwa penderitaan muncul karena adanya kemelekatan. Kita melekat pada rasa marah, merasa itu bagian dari identitas diri. Aku marah, aku tersakiti, dan menganggap aku kecewa. Padahal emosi hanyalah gerak energi dalam batin yang muncul karena sebab-sebab tertentu. Ketika kita percaya bahwa emosi itu adalah aku, maka kita memelihara dan memperpanjang penderitaan. Tetapi saat kita sadar bahwa itu hanyalah fenomena batin yang bersifat anicca, kita bisa mulai melepaskannya tanpa penolakan ataupun penyesalan. Buddha mengajarkan kita untuk menjadi pengamat, bukan pemeran utama dalam drama batin. Saat marah muncul, duduklah diam dan amati. Rasakan bagaimana ia muncul, bagaimana ia memenuhi tubuh dan pikiran, lalu lihat bagaimana ia berubah dan melemah. Dalam latihan vipassana, ini adalah dasar dari pembebasan batin, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa melekat dan tanpa menghakimi. Ketika kita mengamati emosi dengan kesadaran penuh, kita memberi ruang bagi kedamaian untuk masuk dan menyembuhkan. Tidak sedikit dari kita yang terjebak dalam reaksi otomatis, membalas ucapan menyakitkan dengan kata-kata yang lebih tajam, atau menyimpan dendam berhari-hari. Semua itu terjadi karena kita tidak menyadari sifat emosi yang sementara. Bila kita ingat bahwa apapun yang kita rasakan sekarang hanyalah gelombang kecil di samudra batin, kita tidak akan terbakar olehnya.
Kita akan memilih untuk tenang, membiarkan emosi itu mengalir dan menguap, seperti embun pagi yang tersentuh matahari. Memahami sifat anicca bukan berarti kita mematikan perasaan, melainkan menjadi bijaksana dalam mengelolanya. Kita belajar hadir sepenuhnya, mengalami emosi dengan penuh kesadaran, lalu melepaskannya tanpa cengkeraman. Inilah jalan Buddha, jalan tengah yang tidak menyangkal atau melekat, tetapi membebaskan. Dan ketika kita mulai melangkah di jalan ini, kita akan menemukan bahwa damai itu tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam hati yang telah berhenti terbakar oleh gelombang emosinya sendiri. Kedua, segalanya terhubung melalui sebab akibat. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi. Tidak ada satupun hal yang muncul tiba-tiba tanpa alasan, termasuk emosi yang muncul di dalam diri kita. Saat marah, benci, atau kecewa datang, itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak, melainkan akibat dari benih-benih yang telah kita tanam sebelumnya, baik dari peristiwa masa lalu, pola pikir yang keliru, maupun reaksi batin yang tidak disadari. Inilah prinsip Paticca Samuppada, hukum saling ketergantungan atau sebab akibat, yang mengajarkan bahwa segala hal saling terhubung dan saling memengaruhi. Ketika kita sadar bahwa emosi negatif bukanlah musuh, tetapi hasil dari rangkaian sebab yang kompleks, kita akan berhenti menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Kita mulai menelusuri akar emosinya. Apa yang menyebabkannya muncul? Apakah aku pernah menanam benih marah sebelumnya? Apakah aku terlalu melekat pada keinginan? Kesadaran seperti ini membuat kita lebih tenang dan jernih. Kita mulai bertanggung jawab atas kondisi batin kita sendiri, bukan menjadi korban dari emosi yang kita ciptakan sendiri. Lebih dalam lagi, pemahaman terhadap hukum karma mengajarkan bahwa setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan akan membawa akibat. Bila kita membalas marah dengan kemarahan, kita sedang menabur benih penderitaan baru. Sebaliknya, jika kita merespons dengan kesadaran dan welas asih, kita menciptakan sebab-sebab yang akan berbuah menjadi kebahagiaan. Maka, ketika emosi datang, jadikan momen itu sebagai ladang latihan untuk mengubah energi negatif menjadi tindakan yang bermanfaat dan membawa ketenangan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Buddha tidak menginginkan kita memendam emosi, tetapi menganalisisnya dengan jernih dan sadar. Seperti seorang petani yang bijak meneliti tanahnya, kita pun diajak untuk melihat akar dari kemunculan emosi. Apakah karena luka batin yang belum sembuh, harapan yang tak realistis, atau ketidaktahuan terhadap hukum kehidupan? Dari sini, kita belajar merespons, bukan bereaksi. Kita tidak lagi dikuasai oleh emosi, tetapi mengelolanya sebagai bagian dari pertumbuhan spiritual. Pada akhirnya, memahami sebab akibat membuat kita lebih bijak dan penuh welas asih. Kita sadar bahwa orang lain yang sedang marah juga sedang memanen, akibat dari sebab yang mungkin tidak mereka pahami. Maka, daripada membalas atau menyulut lebih banyak api, kita memilih untuk menjadi sejuk. Kita memilih menjadi cahaya yang menenangkan, bukan percikan api yang membakar lebih luas. Ketiga, ingatlah pada kematian. Terdapat praktik kontemplatif yang sangat kuat namun sering dihindari, yaitu mengingat kematian. Bagi sebagian orang, kematian terasa menakutkan dan tidak ingin dipikirkan. Namun bagi mereka yang melatih Dhamma, kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disadari sebagai kebenaran yang pasti. Buddha bersabda bahwa hidup ini tidak pasti, tetapi kematian adalah pasti. Maka dari itu, merenungkan kematian dapat menjadi kunci untuk meredakan emosi negatif dan menjalani hidup dengan lebih jernih dan bermakna.
Saat emosi negatif menyelimuti hati kita, marah, dendam, sakit hati, cobalah tanyakan pada diri sendiri, jika aku meninggal besok, apakah semua ini masih penting? Banyak kemarahan yang kita pertahankan sebenarnya tidak sebanding dengan singkatnya waktu yang kita miliki di dunia ini. Betapa sia-sianya mengisi hari-hari kita dengan membenci, sementara detik-detik kehidupan terus berjalan tanpa bisa diulang. Mengingat kematian menjernihkan prioritas hidup, ia mengajarkan bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada memenangkan pertengkaran. Buddha mengajarkan bahwa siapa yang rajin merenungkan kematian, hatinya akan menjadi ringan. Ia tidak mudah terikat pada hal-hal kecil. Orang yang sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja akan lebih memilih untuk memaafkan daripada menyimpan dendam, lebih memilih memberi daripada meminta, dan lebih memilih diam daripada melukai dengan kata-kata. Emosi negatif kehilangan kekuatannya saat kita menyadari bahwa semua ini hanya sementara, termasuk hidup itu sendiri. Selain itu, kesadaran akan kematian membuat kita lebih rendah hati dan penuh welas asih. Kita mulai memahami bahwa semua makhluk, teman, musuh, keluarga, bahkan orang yang menyakiti kita, sama-sama sedang menuju akhir yang tak terelakkan. Kita semua sedang menjalani perjalanan singkat di dunia ini. Maka, mengapa harus saling menyakiti dalam perjalanan yang sebentar ini? Lebih baik saling mendukung, saling memahami, dan saling memaafkan sebelum waktu kita habis. Dengan mengingat kematian, kita membebaskan diri dari ilusi bahwa kita akan hidup selamanya. Emosi negatif sering tumbuh karena kita merasa memiliki waktu untuk membalas, untuk menyimpan sakit hati, atau untuk menunggu momen yang tepat untuk marah. Tapi ketika kita sadar bahwa hidup sangat rapuh dan cepat berlalu, maka kita akan memilih untuk hidup dengan cinta, bukan dengan luka. Kita akan mulai menyayangi diri sendiri dan orang lain, karena setiap pertemuan bisa menjadi yang terakhir. Keempat, fokus pada kebaikan. Ketika emosi negatif muncul, marah, iri, dendam, atau benci, sangat mudah bagi kita untuk terjerumus dalam keinginan membalas atau melukai. Tapi ajaran Buddha mengajak kita mengambil jalan yang sebaliknya, berfokus pada kebaikan. Seperti api yang hanya bisa padam dengan air, maka kemarahan hanya bisa diredakan dengan cinta kasih. Tidak ada jalan lain, bila kita terus menyiram api dengan bensin berupa kebencian, maka batin kita akan terbakar tanpa henti. Namun saat kita menanam benih cinta kasih, welas asih, dan kesabaran, maka hati menjadi teduh, luas, dan damai. Buddha mengajarkan bahwa membalas kebencian dengan kebencian tidak akan mengakhiri kebencian. Justru hanya cinta kasih yang bisa memadamkan kebencian. Maka, saat emosi negatif muncul, jangan buru-buru mengikuti dorongan batin. Alihkan perhatian pada perbuatan baik, membantu orang lain, mendoakan yang menyakiti, atau sekadar berdiam dalam keheningan. Memfokuskan pikiran pada kebaikan adalah seperti membuka jendela bagi cahaya. Ia akan menerangi sisi-sisi gelap batin yang tertutup kabut emosi. Seringkali, dalam kemarahan kita mengharapkan orang lain menderita. Kita merasa puas saat orang yang kita benci mengalami kesulitan. Tapi sesungguhnya, saat itu kita sedang menciptakan penderitaan baru bagi diri sendiri. Pikiran yang marah tidak pernah damai. Saat batin kita dipenuhi keinginan buruk bagi orang lain, kita sebenarnya sedang menciptakan neraka dalam diri. Sebaliknya, saat kita mendoakan mereka bahagia, batin kita menjadi ringan. Bukan karena mereka berubah, tetapi karena kita sudah tidak ingin membakar diri sendiri lagi. Latihan meditasi cinta kasih adalah cara luar biasa dalam Buddhisme untuk menumbuhkan kebaikan batin.
Kita mengulang doa sederhana, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Saat itu, kita tidak hanya mendoakan orang yang kita cintai, tapi juga mereka yang menyakiti kita. Latihan ini menumbuhkan keberanian untuk mencintai tanpa syarat dan mengikis perlahan akar-akar kebencian dalam hati. Ini bukan hal mudah, tapi sangat mungkin dan sangat membebaskan. Dengan fokus pada kebaikan, kita mulai hidup dengan arah yang lebih luhur. Kita menjadi pribadi yang tidak reaktif, tetapi reflektif. Kita menanggapi hidup dengan cinta, bukan kemarahan. Kita menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk menanam benih baik, meskipun dunia di sekitar kita belum berubah. Kebaikan bukan hanya menyembuhkan orang lain, tapi terutama menyembuhkan kita sendiri. Dan disitulah, kita perlahan-lahan terbebas dari kobaran emosi negatif yang selama ini membelenggu. Kelima, semua itu tidak nyata, ajaran kekosongan. Dalam ajaran Buddha yang lebih dalam, kita diperkenalkan pada konsep kekosongan atau disebut dengan sunyata. Ini bukan berarti tidak ada apa-apa, melainkan bahwa segala sesuatu tidak memiliki inti diri yang tetap. Apa yang kita anggap sebagai aku, punyaku, atau diriku yang disakiti, sebenarnya hanyalah bentukan pikiran dan perasaan yang muncul dari sebab akibat. Ketika kita marah atau terluka, kita sering merasa seolah-olah ada aku yang benar-benar dilukai. Padahal, jika kita selidiki lebih dalam, tidak ada satupun entitas tetap yang benar-benar bisa disebut aku. Emosi negatif seringkali tumbuh dari ilusi bahwa kita memiliki identitas tetap yang harus dilindungi atau dibela. Ketika seseorang menghina kita, kita langsung merasa aku dihina, aku direndahkan, dan batin pun terbakar. Namun, jika kita bisa melihat semuanya sebagai fenomena kosong, pikiran orang lain hanyalah pikiran, kata-kata hanyalah suara, dan reaksi batin kita hanyalah hasil kebiasaan, maka tidak ada lagi yang perlu dipertahankan atau dilawan. Kita mulai melepaskan keterikatan pada ego. Bayangkan sungai yang tenang. Ketika seseorang melempar batu ke dalamnya, riak akan muncul, tapi tak lama kemudian permukaan air kembali tenang. Batin yang memahami kekosongan akan menjadi seperti sungai itu. Tidak menyimpan dendam, tidak melekat pada perasaan, tidak menganggap serius pujian maupun hinaan. Ia mengalir, merespon seperlunya, lalu kembali jernih. Tidak ada aku yang harus benar, tidak ada aku yang harus dihargai, hanya aliran kehidupan yang terus bergerak. Buddha sendiri pernah berkata bahwa penghinaan, pujian, keberhasilan, dan kegagalan hanyalah bagian dari loka dhamma, hukum duniawi yang akan datang dan pergi. Bila kita terlalu terikat pada mereka, batin akan naik turun seperti perahu di tengah badai. Tapi saat kita sadar bahwa semua itu kosong, sementara, dan tanpa substansi tetap, kita bisa berdiri kokoh seperti gunung yang tak tergoyahkan. Emosi tidak lagi menjadi sesuatu yang menenggelamkan, tapi justru menjadi bahan pelatihan untuk melepas dan melepaskan. Memahami kekosongan bukanlah pengingkaran, tetapi pembebasan. Kita tidak menyangkal emosi, tapi kita menyadari bahwa mereka bukan aku. Kita tidak menghindari perasaan, tapi kita melihat mereka sebagaimana adanya, tanpa melebihkan, tanpa melekat. Dari sini, muncul ruang batin yang luas dan lapang. Tak ada lagi yang terbakar, karena kita telah melepaskan bahan bakarnya, keakuan, keinginan, dan kemelekatan. Kita pun bisa mengalir dalam hidup dengan ringan, lembut, dan penuh kedamaian. Kita tidak bisa menghindari emosi dalam hidup, tetapi kita bisa belajar untuk tidak menjadi budak darinya. Buddha mengajarkan jalan tengah,
tidak menolak, tidak melekat, tapi menyadari dan melepas. Dalam setiap emosi negatif, tersembunyi potensi besar untuk tumbuh. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk melihatnya, bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru batin. Jangan biarkan api amarah, kebencian, atau dendam membakar batinmu. Setiap kali emosi itu muncul, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan, apakah aku ingin terbakar oleh ini? Dengan latihan yang terus-menerus, batin kita akan menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih bijaksana. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam amarah dan kebencian. Gunakan waktu yang ada untuk menanam kebaikan, menciptakan kedamaian, dan mengembangkan cinta kasih. Saat kita mulai menyayangi diri sendiri, kita akan berhenti membiarkan api emosi merusak hidup kita. Semoga kita semua dapat berjalan di jalan damai dengan hati yang tenang, batin yang damai, dan langkah yang penuh kebijaksanaan. Jangan biarkan dirimu terbakar. Pilihlah untuk menjadi cahaya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.